Baik, kita akan memulai materi hari ini tentang pemijahan ikan gurame ya. Proses pemijahan ikan gurame selalu dimulai dengan kegiatan pemeliharaan induk. Artinya setiap kegiatan pembenihan ikan itu selalu dimulai dari kegiatan pemeliharaan induk. Nah, di dalam kegiatan pemeliharaan induk itu sendiri ada beberapa kegiatan juga yang harus menjadi satu perhatian kita. Salah satu tujuan utama kita melakukan pemeliharaan induk pada ikan gurame adalah mendapatkan induk yang memiliki kualitas yang baik, terutama kualitas gonatnya. Sehingga dalam rangka untuk mendapatkan induk yang memiliki kualitas gonat yang baik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita memilih ataupun menyeleksi induk.
Induk ikan gurame ini idealnya bisa kita pijahkan atau induk yang baik itu berkisar umurnya antara 3 sampai 4 tahun ya. 2 sampai 5 tahun ini kisaran umurnya dengan bobot biasanya sudah di atas 3 kilo. 3 sampai 4,5 kilo per ekor ini kondisi yang ideal. Jadi bobot 3 kilo ini biasanya sudah bisa dicapai dalam waktu kurang lebih sekitar 2 tahun. Jadi kita bisa mencari induk yang misalnya bobotnya 3 kilo, kita harus bisa memastikan bahwa umur dari induk tersebut masih relatif muda. Kenapa? Manakala kita mendapatkan bobot induk yang standar 3 kilo katakanlah, akan berbeda kualitasnya manakala induk yang 3 kilo tadi umurnya 5 tahun dengan umur yang 2 tahun. Kalau 3 kilo itu dicapai dalam umur 5 tahun, berarti menandakan bahwa pertumbuhan dari induk tersebut lambat. Nah, ini sebaiknya kita hindari. Jadi kita harus bisa mengetahui juga dari sisi bobot dan juga dari sisi umur, sehingga kita konversikan dari sisi pertumbuhannya apakah normal atau tidak. Nah, kurang lebih kalau umur 2 tahun dengan bobot 3 kilo, itu panjang standarnya kurang lebih 30 cm. Ya, kurang lebih. Nah, induk yang kita gunakan sebaiknya tidak cacat. Cacat dalam hal ini adalah cacat bawaan. Ya. Cacat bawaan artinya cacat secara genetik. Karena kalau induk yang kita gunakan itu cacat secara genetik, itu salah satunya menandakan bahwa dari sisi genetiknya kurang baik. Misalnya katakanlah dari sejak larva induk itu tidak memiliki salah satu sirip. Nah, ini menandakan bahwa secara kualitas genetiknya ini ada ketimpangan sehingga ini juga tidak baik. Lalu berikutnya morfologi tubuh seimbang. Nah, kadang-kadang pada saat kita memilih kita harus mempertimbangkan antara satu bobot, lalu kedua panjang, yang ketiga tinggi. Ini harus ideal ya. Ada yang ikan-ikan gurame yang sifatnya buntek, ada yang memanjang ada. Nah, ini kita harus mencari yang relatif seimbang. Kalau organ lengkap, gerakan ikannya lincah ya, artinya ini menandakan ikan tersebut tidak sakit. Lalu susunan sisiknya di tubuhnya ini relatif rapi ya. Sisiknya rapi, teratur, mengkilat serta tidak ada luka. Ini adalah kondisi ideal kita memilih calon induk yang akan kita gunakan untuk proses pemijahan ikan gurame. Nah, kalau kita memiliki satu populasi induk ya, dalam satu populasi, sebaiknya kita memilih induk yang memiliki pertumbuhan yang paling cepat. Karena ini menandakan secara genetik induk tersebut memiliki kualitas yang terbaik. Ya, seperti tadi saya sampaikan di awal terkait dengan bobot, kalau kita mendapatkan induk dari petani misalnya bobotnya 3 kilo, lalu umurnya 5 tahun, ya ini tentu saja dari sisi pertumbuhan lambat. Tapi kalau 3 kilo, umurnya baru 2 tahun, nah ini menandakan pertumbuhannya cepat. Jadi ini salah satu yang bisa kita gunakan sebagai acuan pada saat kita memilih induk. Nah, induk ini bisa kita pelihara di berbagai kondisi kolam ya, kolam tanah, bak semen, ataupun kolam semi permanen. Biasanya pada kegiatan pemijahan ikan gurame, kolam pemeliharaan induk ini juga berfungsi sebagai kolam pemijahan. Jadi beda dengan misalnya kita melihara ikan patin, ikan lele, ikan mas, ikan bawal, ya, ikan baung. Pemeliharaan induk ini berbeda dengan tempat pemijahan. Nah, sedangkan untuk induk gurame, biasanya kolam pemeliharaan induk ini juga sama dengan kolam pemijahan. Nah, ini bisa kita gunakan di kolam tanah, bak semen, ataupun kolam semi permanen. Nah, pada tebar pemeliharaannya ini juga jangan terlalu tinggi, ya, kisaran 1-2 ekor per meter. Idealnya kalau langsung digunakan untuk pemijahan ini sekitar 1 ekor per meter persegi. Ini kondisi ideal. Jadi kalau bak pemeliharaan kita sekaligus untuk pemijahan ya kurang lebih kepadatannya 1 ekor per meter persegi. Lalu ketinggian air ini antara 60-80 cm, terlalu tinggi juga tidak baik, terlalu rendah juga tidak baik. Nah, ikan gurame ini menyukai kondisi air yang tenang. Kalaupun kita berikan aliran air, ini biasanya aliran air yang dengan debit yang rendah. Tidak terlalu tinggi,
bukan seperti kolam air deras yang disukai oleh ikan mas ataupun ikan nila. Ya, ini contohnya seperti itu. Nah, ini media-media pemeliharaan induk yang harus kita perhatikan. Nah, selama proses pemeliharaan induk pada tahapan pemijahan ataupun pemeliharaan induk, yang sangat mempengaruhi berikutnya adalah pakan. Ikan gurame kita bisa berikan pakan dalam bentuk pelet, ya, daun-daunan, kecambah ataupun pakan buatan. Ya. Nah, pelet dan daun-daunan ini bisa kita berikan dengan feeding rate, ya, itu sekitar 2-3%. Lalu misalnya kita ingin memberikan pakan-pakan dalam bentuk tambahan, ya, itu bisa dalam bentuk kecambah, biasanya ini bisa membantu untuk meningkatkan pematangan gonad, atau juga kita bisa memberikan pakan yang mengandung kadar protein tinggi seperti jenis keong-keongan, ya. Ini juga bagus untuk memacu dalam proses pematangan gonad, ya. Nah, pakan ini kita berikan 2-3 kali dalam sehari. Nah, pemberian pakan pada periode pemeliharaan induk atau pada masa pemijahan ini akan sangat menentukan nanti kualitas gonad yang pada akhirnya akan sangat membantu dalam meningkatkan keberhasilan pemijahan. Kadangkala pada saat pemijahan kita melakukan pemijahan, pakan yang kita berikan secara kualitas tidak baik atau pakan secara kualitasnya kurang. Ya. Katakanlah apakah proteinnya kurang, vitamin E-nya kurang dari pakan yang kita berikan. Biasanya nanti tidak memijah, atau kalau memijah biasanya bisa jadi nanti kualitas dan kuantitas telurnya sangat sedikit. Normalnya kalau ukuran 3 kilo, ya 3 kilo, itu sekali memijah itu bisa sampai 3.000 sampai 5.000 telur yang kita hasilkan. Ya. Tetapi kalau pakan kita kurang secara kualitas dan secara kuantitas, ini bisa saja induk dari 3 kilo itu bisa hanya menghasilkan 1.000 butir telur. Ini salah satu yang bisa kita katakan penyebabnya adalah dari kualitas pakan yang kita berikan. Makanya dalam proses pemeliharaan induk ini akan sangat diperhatikan adalah proses pemberian pakannya, terutama kalau kita ingin melakukan proses pemijahan. Bagaimana membedakan induk jantan dan betina? Membedakan induk jantan dan betina ini bisa kita gunakan beberapa indikator sebenarnya. Tetapi yang paling mudah, saya ingin menekankan, yang paling mudah kita lihat warna kelopak di sirip di sini. Ini aja yang kita bedakan. Kalau jantan warnanya putih, kalau betina warnanya hitam di sirip sini, ya, di sirip dada sini. Itu saja yang kita gunakan untuk membedakan. Ya. Kalau dilihat dari secara morfologi, mulutnya berbeda. Ya, mulut jantan ya, itu cenderung lebih tebal dibandingkan dengan mulut betina. Ini. Selain itu juga, kalau kita lihat dari selain sirip, lalu mulut, ini juga dari ya kalau istilah kita cenong di kepala, ya, cenong di kepala. Kalau jantan ini sangat menonjol cenongnya, kalau betina relatif lebih datar. Tetapi ini biasanya akan sangat sulit digunakan untuk membedakan. Biasanya kalau kita untuk baru belajar, yang paling mudah digunakan adalah warna di kelopak di sirip dada sini. Kalau jantan dia putih, kalau betina dia hitam warnanya. Jadi kita tinggal melihat dari warna kelopaknya. Ini yang paling mudah kita gunakan untuk membedakan antara jantan dan betina. Ya. Nah, kriteria induk betina, ya kalau kita lihat yang baik, ya yang biasanya sudah siap untuk memijah, dia biasanya mempunyai perut yang relatif membulat. Ya, ini ilustrasi ya, ilustrasi gurame, dia perutnya relatif membulat. Ini salah satu menandakan bahwa dengan perut membulat ini ya, ini salah satu harusnya kan ramping. Dengan membulat ini kita bisa jadikan indikator bahwa perut besar membulat itu disebabkan karena telur. Ya. Lalu badan warnanya terang. Cerah. Untuk betina itu badan warnanya cerah. Itu menandakan bahwa kualitas induk itu bagus dan sudah siap untuk memijah. Ya, perutnya menggelembung ke belakang dengan sedikit sisik. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai indikator di mana induk tersebut sudah siap untuk memijah.
sisik-sisik di sini ini kelihatan lebih terbuka, ya, lebih terbuka. Ini juga menandakan bahwa induk tersebut sudah siap memijah, ya, di sini. Nah, kalau kita lihat lubang genitalnya berwarna putih agak kemerah-merahan di sini. Nah, ini beberapa indikator yang bisa kita gunakan atau kriteria induk betina yang sudah siap untuk kita pijahkan. Sedangkan kalau induk jantan ya sebenarnya badannya berwarna lebih gelap, perut lebih lancip, ya di sini gerakan. Tetapi harus kita cari adalah jantan ini yang gesit. Nah, biasanya kalau jantan kita stripping biasanya akan sedikit keluar cairan berwarna putih susu karena ini menandakan bahwa itu adalah sperma. Jadi kalau jantan relatif mudah kita membedakannya, ya seperti itu. Nah, yang harus kita perhatikan juga dalam proses pemijahan ikan gurame itu kita harus menyediakan sarang. Ya. Secara alamiah di media budidaya di kolam, induk akan membuat sarang secara alamiah. Artinya secara sifat fisiologisnya, jantan itu akan membuatkan sarang untuk betinanya. Tetapi biasanya untuk proses pembenihan ikan gurame yang kita lakukan di kolam budidaya kita, biasanya kita membantu dalam proses menyediakan bahan-bahan sarang. Ya. Jadi bukan membuatkan sarang. Ikan gurame sifat fisiologisnya sebelum memijah, jantan akan membuatkan sarang. Jadi kalau kita membuatkan sarang untuk induk proses pemijah, biasanya dia nggak akan memijah. Jadi kita siapkan saja bahan-bahannya di media, ya. Jadi biasanya kita siapkan keranjang yang paling mudah, ataupun keranjang bisa dalam bentuk keranjang plastik atau keranjang bambu bisa kita gunakan. Lalu kita di media kolam ini kita siapkan ijuk. Ya. Kita siapkan ijuk saja di media kolamnya. Ya, ini. Nah, ini nanti induk akan membuat sarang tersendiri. Ya. Nah, sarang ini juga ini bisa menjadi faktor perangsang bagi induk untuk cepat memijah. Jadi jangan sampai bahan di sarang di kolam ini kurang. Jadi induk mulai membuat sarang sampai sarangnya itu terpenuhi, ya, sampai proses pemijahan. Yang harus kita perhatikan, sarang ini bisa dalam bentuk ijuk, rabut kelapa ataupun yang lainnya. Nah, yang harus kita perhatikan jangan sampai kurang. Ijuk, serabut kelapa atau bahan-bahan untuk membuat sarang ini jangan sampai kurang di kolam. Ya, ini. Jangan sampai kurang. Karena kalau kurang, dia akan stop, tidak akan jadi memijah. Metode pemijahan ikan gurame ini sampai sekarang yang dilakukan oleh masyarakat itu dilakukan secara alamiah. Jadi masih digunakan secara alamiah. Apakah bisa dilakukan pemijahan secara buatan? Bisa, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Jadi yang masih lebih baik digunakan adalah pemijahan secara alamiah. Nah, ada dua model pemijahan ikan gurame. Itu secara massal, ya, pemijahan secara alamiah pada ikan gurame itu secara massal dan secara berpasangan. Kalau secara massal ini pemijahan yang menggunakan kolam dengan populasi induk jantan lebih dari satu. Jadi kita menggunakan kolam besar, lalu kita tebar misalnya kolam ukuran 100 meter persegi, kita tebar 10 ekor jantan, 40 ekor betina. Nah, ini kita katakan pemijahan secara massal. Lalu pemijahan secara berpasangan yang kedua. Nah, pemijahan kita menggunakan kolam kecil, ya, kolam kecil disekat dalam satu sekat media itu hanya terdiri dari satu ekor jantan. Jadi jantannya hanya kita berikan satu ekor. Nanti betinanya bisa 3 ataupun 4 ekor di situ. Nah, yang harus kita perhatikan baik pemijahan massal maupun pemijahan secara berpasangan di sini adalah jumlah sarang yang harus kita siapkan itu sebanyak jumlah induk jantan. Jadi kalau jumlah jantannya itu 1, ya sarangnya kita cukup 1. Kalau jumlah sarang betinanya itu jantannya itu ada 3, ya sarangnya juga harus kita siapkan sebanyak 3. Karena kalau jumlah induk jantannya 3, tetapi sarangnya cuma 1 yang kita siapkan, ini biasanya nanti akan berebut. Nah, proses perebutan sarang ini bisa seringkali menyebabkan kegagalan dalam proses pemijahan. Nah, ini contoh, ya.
Jadi kalau ini misalnya kita melakukan pemijahan secara massal di kolam ukuran besar, nah ini bahan sarang kita letakkan di atasnya. Ya, kita letakkan di atasnya, ini juga kita bahan sarang kita letakkan di atasnya di sini. Jadi nanti jantan akan mengambil bahan ini dimasukkan ke dalam sarangnya, dalam keranjang seperti itu. Ini contoh ya, contoh ilustrasi. Jadi setiap tempat jangan sampai bahan sarang ijuk ya, ijuk yang kita gunakan ini habis. Kalau habis harus langsung segera kita tambah. Nah, akan lebih baik kalau stok ijuk yang digunakan untuk buat bahan sarang ini langsung kita masukkan dalam jumlah yang agak banyak. Sehingga nanti induk jantan akan terus-menerus mengambil bahan untuk membuat sarang. Nah, pemijahan ikan gurame ini berlaku sepanjang waktu, jadi tidak ada batasan apakah musim penghujan atau kemarau. Jadi sepanjang tahun ikan gurame ini dapat memijah dan puncak pemijahan itu pada musim penghujan. Ya, akhir musim penghujan dan awal musim kemarau ini puncak pemijahannya. Nah, perbandingan pemijahannya ini 1 berbanding 3 sampai 5 ekor. Jadi jantannya 1 ekor, betinanya bisa 3 sampai 5 ekor. Yang harus kita perhatikan, jumlah jantan yang terlalu banyak ini seringkali menyebabkan kegagalan yang disebabkan karena adanya perebutan untuk mendapatkan betina. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, untuk pemijahan sendiri idealnya kepadatannya 1 ekor per meter persegi. Jangan terlalu tinggi kepadatan yang kita gunakan untuk proses pemijahan. Karena biasanya kalau kepadatan yang terlalu tinggi, ini nanti akan menyebabkan ikan berkelahi ya, berkelahi di situ. Nah, tahapan yang akan kita lakukan dalam proses pemijahan ikan gurame ya, biasanya kalau kolam sudah siap, lalu induk kita masukkan, bahan sarang sudah kita masukkan, yang pertama dilakukan oleh induk itu adalah adaptasi mencari pasangan. Nah, adaptasi mencari pasangan ini biasanya dilakukan kurang lebih sekitar 1 minggu dari proses memasukkan induk. Lalu nanti tahap berikutnya jantan akan membuat sarang dengan menarik bahan pembuat sarang, lalu membawanya ke dalam sosok dan diletakkan di sana. Nah, biasanya proses pembuatan sarang ini membutuhkan waktu 7 sampai 15 hari. Ini sangat tergantung kepada jumlah ataupun bahan pembuat sarang yang kita siapkan. Jadi kalau bahan hijaunya cukup banyak ya, artinya tidak ada tidak ada kendala dalam jumlah, biasanya membuat sarang cepat, bisa bahkan sampai 3 hari, 4 hari bisa selesai. Lalu nanti setelah sarangnya penuh, akan terjadi proses pemijahan dari sore hari sampai malam hari. Ini. Nah, dalam proses pemijahannya, ini salah satu sifat parental care yang di jantan ya, itu adalah membuat sarang, lalu setelah proses pemijahan nanti ada telur-telur yang jatuh, ini juga dipungut oleh jantan. Jadi nanti setelah telur betina mengeluarkan telur akan dilakukan dibuahi oleh jantan, lalu jantan sampai pada tahapan proses pemijahan selesai, jantan akan menjaga sarang. Sampai tahapan pemijahan selesai, ini jantan yang menjaga sarang. Setelah pemijahan selesai, ya, setelah pemijahan selesai, jantan menutup sarang dan pergi. Ya. Nah, sarang dijaga oleh induk betina. Nah, ini sifat parental care pada induk betina ini menjaga sarang sambil mengimbas-ngibaskan siripnya. Apa tujuannya? Itu untuk mensuplai oksigen. Ini contohnya, jadi jantan sama betina ini sudah ada di depan sarang secara terus-menerus. Ini salah satu tanda bahwa proses pemijahan itu sudah selesai. Nah, pemeriksaan kalau kita melakukan proses pemijahan, sebaiknya pemeriksaan sarang itu dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terik ya. Kenapa? Ya, ini tentu saja untuk mencegah kerusakan telur akibat sinar matahari. Semua telur ikan setelah proses pemijahan ini sangat rentan terhadap sinar matahari. Jadi kalau kita menggunakan media kolam terbuka, sebaiknya pemeriksaan sarang ini kita lakukan pada pagi hari. Nah, untuk mengurangi risiko jamur, ini biasanya begitu dia
bertelur, sebaiknya langsung kita angkat. Ya, jangan sampai terlambat. Nah, karena keterlambatan pengangkatan ini juga akan berdampak terhadap ya, telur mati atau bahkan telur berjamur. Nah, tanda-tanda ya sarang gurame telah berisi telur atau telah terjadi proses pemijahan, tanda-tandanya adalah sarang bagian depan telah ditutup oleh ijuk. Jadi kalau kita melihat satu kondisi sarang ataupun keranjang yang kita tempatkan itu sudah penuh oleh ijuk dan sudah ditutup, ini salah satu tanda pertama bahwa sudah terjadi proses pemijahan. Lalu yang kedua, biasanya setelah ditutup itu nanti akan terlihat adanya induk betina yang selalu menjaga sarang. Di depan sarang itu akan ada induk betina. Nah, ini juga salah satu tanda berikutnya. Kalau kita kurang yakin, biasanya terdapat lapisan minyak di atas sarang. Kadang-kadang kita harus tusuk. Oh, ini sarangnya sudah penuh. Ya, sarangnya sudah penuh, kita nggak yakin. Kita tusuk saja, kita cari kayu, ya, lalu kita tusuk sarang tersebut. Biasanya kalau sudah memijah, dia akan keluar lapisan minyak. Ya, keluar lapisan minyak di permukaan. Nah, ini salah satu tanda kalau sudah memijah. Ini salah satu indikasi-indikasi yang bisa kita lihat telah terjadi pemijahan ikan gurame. Nah, begitu sudah terjadi proses pemijahan, sebaiknya langsung kita angkat. Jadi nggak perlu kita tunggu, nggak perlu menunggu lama, langsung kita angkat. Ya, langsung kita angkat sarang dan kita pisahkan sarang dengan telurnya. Ini ilustrasi saja ya. Kita bisa mengecek sarang ya dengan cara meraba atau dengan cara menusuk. Ini sudah ada sarangnya lalu kita tusuk. Nah, begitu kita tusuk dengan kayu, kalau dia keluar seperti lapisan minyak, nah ini salah satu menandakan bahwa induk tersebut sudah terjadi proses pemijahan. Ini sarang sudah menutup ya, sarangnya sudah menutup. Jadi kalau bisa kita langsung kita tusuk di situ. Ya, ini ilustrasi saja. Nah, ini contoh telur yang ada di dalam sarang. Ya, dia ada di dalam sarang ya seperti ini. Nah, setelah yakin bahwa itu sudah bertelur atau telurnya, ini sebaiknya langsung kita angkat. Telur itu langsung kita angkat. Ya. Beserta sarang-sarangnya tentu saja. Ya. Jadi sarang itu kita angkat, lalu kita masukkan ke bak. Ya, jadi kita angkat, kita masukkan ke bak, kita urai satu persatu sarangnya. Ya. Jadi ijuk ini kita keluarkan satu persatu, kita buang. Kita kurangi ijuknya satu persatu sampai nanti ijuknya habis. Ya, jadi yang tersisa hanya telur. Nah, tahap berikutnya ini kita pindahkan ke air bersih. Tahap berikutnya telur yang sudah kita pisahkan tadi ini kita pindahkan ke air yang bersih. Karena tadi di sini kan bekas sarang ini masih kotor sekali. Biasanya airnya masih sangat kotor. Jadi tahap berikutnya nanti kita ambil telur ini satu persatu itu dengan sendok ataupun gayung itu kita pindahkan ke air yang bersih. Karena kalau kita biarkan nanti di air kotor ini nanti akan mudah sekali tumbuh jamur. Ya, jadi kita pindahkan ke air bersih, lalu nanti berikutnya kita tetaskan. Nah, sebaiknya kita lakukan proses setiap panen telur ini kita lakukan proses penghitungan telur dan memisahkan antara telur yang dibuahi dengan telur yang tidak dibuahi. Biasanya telur yang dibuahi ya, ini akan berwarna kuning kemerahan, sedangkan yang tidak dibuahi ini biasanya keputih-putihan, kuning keputih-putihan itu berwarna putih, bahkan sudah membusuk ataupun berjamur. Nah, sebaiknya telur yang tidak dibuahi, yang putih ataupun sudah membusuk, ini sebaiknya langsung dibuang. Karena biasanya kalau kita biarkan saja di bak penetasan bersama dengan telur-telur yang baik, ini akan bisa menyebabkan kontaminan kepada telur-telur yang lainnya. Jadi sebaiknya telur yang tidak tidak menetas, ya tidak dibuahi atau sudah mati atau sudah berjamur ini kita buang. Nah, jumlah telur setiap sarang ini bisa mencapai 2.000 sampai 6.000. Ini jumlah telur ini tergantung kepada kualitas induk dan bobot induk. Tadi saya katakan kalau bobot induknya 3 kilo itu bisa standarnya itu 3.000 sampai 5.000 ya standar bobotnya.
Manakala kualitas induknya yang disebabkan karena pakannya itu kurang baik, ini bisa jadi telur yang dihasilkan sangat rendah. Bahkan bisa jadi cuma sampai 1.000 butir. Ya, ini. Nah, setelah itu kita lakukan proses penetasan. Ya, tadi setelah kita pisahkan dari kotoran, lalu kita lakukan penetasan, bisa di akuarium, bak semen, corong penetasan, macam-macam bisa kita gunakan. Kepadatan idealnya 4-5 butir per sentimeter. Ini kalau kita menggunakan luasan, ya bisa 4-5 butir per sentimeter. Nah, media ini bisa dikasih aerasi ataupun bisa tidak. Kalau kepadatan penetasan yang kita lakukan ini tinggi, sebaiknya kita kasih aerasi. Tetapi kalau kepadatannya normal, ini bisa juga tidak. Kalaupun misalnya kita berikan aerasi, sebaiknya aerasinya kecil. Jangan, karena sifat telur ini mengapung, sehingga kalau aerasinya terlalu besar, ini akan mengakibatkan telur itu akan teraduk terus. Nah, dengan kondisi telur teraduk bisa menyebabkan telur itu pecah. Nah, ini juga harus kita hindari. Jadi kalau kita menggunakan aerasi, sebaiknya aerasinya cukup kecil. Ya. Nah, telur biasanya akan menetas antara 36 sampai 60 jam. Ini tergantung kepada tingkat suhu. Kalau suhunya tinggi, ya bisa sampai 26 sampai 30. Ini biasanya sekitar 40 jam sudah menetas. Ya, ini. Nah, ini contohnya ya. Ini bisa kita ini tadi yang sudah dipisahkan. Kita bisa menetaskan itu di baskom seperti ini bisa, atau bisa juga di akuarium, atau bisa di akuarium yang seperti ini. Kita tetaskan di akuarium. Jadi tergantung kira-kira media penetasan yang kita punya apa, apakah baskom atau akuarium. Ini bisa kita gunakan. Nah, ini beberapa hal yang seringkali menyebabkan kegagalan dalam proses pemijahan gurame. Yang pertama adalah induk yang masih terlalu muda atau belum siap untuk memijah. Ini kalau kita gunakan pada saat menyeleksi induk kita masih sangat-sangat muda, ini biasanya seringkali juga menyebabkan kegagalan. Ya. Sehingga kita paling ideal kondisi yang tadi saya katakan, induk itu berumur 2 tahun atau di atas 3 kilo. Ini kondisi yang paling ideal. Lalu berikutnya yang seringkali menyebabkan kegagalan dalam proses pemijahan gurame, ini adalah kegagalan pembentukan sarang karena bahan sarang yang tidak tersedia. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di depan. Pada saat kita menyediakan ijuk atau serabut kelapa untuk bahan sarang, sebaiknya ketersediaannya itu cukup. Jangan sampai kondisi yang sering terjadi yang kita lakukan, kita menyediakan bahan ijuk ini terbatas, sehingga jantan akan mengambil membuat sarang, membuat sosok di dalam sarang, lalu berikutnya pada periode berikutnya setelah periode setengah, itu bahan ijuknya tidak ada, ataupun serabut kelapanya tidak ada bahan untuk membuat ijuk. Kalau kondisi ini terjadi, induk tidak akan memijah. Jadi sebaiknya bahan ijuk tadi yang akan digunakan membuat sarang, ini kondisinya berlebih di kolam. Nah, ketersediaan ini bisa menyebabkan kegagalan kalau bahannya tidak tersedia. Karena sarangnya belum berhasil dibuat. Kalau sarang tidak berhasil dibuat, induk tidak akan memijah, walaupun secara fisiologis dia sudah siap untuk memijah. Ini yang kedua, yang seringkali menyebabkan kegagalan dalam proses pemijahan. Yang ketiga, jumlah jantan yang terlalu banyak, sehingga menyebabkan perebutan betina dan sarang. Perbandingan jantan dan betina paling ideal itu di 1:3 atau 1:4. Jangan sampai pemijahan kita jumlah jantannya ini lebih banyak daripada betina. Kalau dalam kolam pemijahan ini jantannya lebih banyak daripada betina, ini pasti akan banyak terjadi perebutan betina. Pasti banyak perkelahian antara jantan untuk merebutkan betina dan sarang dan tempat-tempat yang untuk memijah. Ya. Nah, ini sebaiknya kita hindari. Jadi idealnya perbandingannya 1 jantan 3 sampai 5 ekor betina. Lalu yang keempat yang seringkali menyebabkan kegagalan itu adalah banyaknya predator. Nah, ini biasanya kalau induk sudah memijah, kalau banyak predator di kolam, biasanya dia akan mengganggu kondisi telur yang sudah
ada di dalam sarang. Nah, ini seringkali juga menyebabkan kegagalan. Jadi telurnya, sarangnya akan acak-acakan, bahkan di telurnya dimakan oleh predator-predator. Sehingga sebaiknya untuk mengatasinya, pada saat kita mempersiapkan kolam pemijahan, sebaiknya dari tahapan awal pengeringan baru kita isi dengan air yang baru. Jadi jangan kita memijahkan gurame itu dicampur dengan ikan-ikan lain, ya, ikan-ikan lain, karena nanti ikan-ikan lain ini akan berpotensi dalam mengganggu proses pemijahan. Lalu yang kelima adalah keterlambatan dalam pengangkatan sarang. Misalnya dia sudah memijah pagi hari, ya, malam hari memijah. Sebaiknya begitu malam hari memijah, pagi hari langsung kita angkat. Ya, pagi hari langsung kita angkat sarangnya dan kita pisahkan telur dari sarang. Kadang-kadang kita terlambat sampai sore hari atau bahkan besok. Nah, ini biasanya sudah yang terjadi telurnya sudah busuk. Ya, telurnya sudah busuk, jamuran atau bahkan mati. Makanya keterlambatan pengangkatan sarang ini bisa kita hindari kalau setiap pagi kita melakukan pengecekan sarang, ya, pengecekan hasil pemijahan. Lalu yang berikutnya, kalau nutrisi pakan kita kurang baik, ini biasanya jumlah telur yang dihasilkan ini sangat sedikit. Ya. Atau yang terakhir, faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pemijahan gurame adalah tingkat kepadatan pada tebar induk yang terlalu tinggi, yang pada akhirnya menyebabkan wilayah teritori proses pemijahannya terganggu. Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam tahapan proses pemijahan ikan gurame. Nah, itu mungkin materi hari ini ya. Materi kita hari ini. Tahap berikutnya kita akan lakukan proses diskusi. Saya persilahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini atau materi-materi sebelumnya, ya, atau materi minggu kemarin, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Lalu jangan lupa untuk absen menggunakan Google Form ya, sehingga nanti akan bisa terpantau kehadiran kalian. Hari ini absennya itu seperti biasa, absen kuliah dan absen praktek ya. Silahkan mengisinya melalui Google Form. Oke, berikutnya saya persilahkan bagi yang mau bertanya terkait dengan materi hari ini, persilahkan.